Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita masih bersama-sama beribadah di keluarga kita masing-masing. Karena memang keadaan hari-hari ini masih belum bisa kita sama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak mengurangi kesungguhan kita dalam kita berbakti kepada Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana langkah-langkah menghadapi keadaan yang sukar hari-hari ini. Sekali lagi kita akan belajar bersama-sama bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi keadaan yang sukar hari-hari ini dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah keadaan di Yerusalem. Bagaimana orang-orang Yahudi yang masih tertinggal di sana, yang tidak ikut tertawan ke Babelonia. Nehemia menanyakan itu kepada saudara-saudaranya, bagaimana keadaan di sana. Dan mereka mengabarkan bahwa saudara-saudara orang-orang Yahudi yang masih ada di Yerusalem, mereka mengalami kesukaran yang besar. Seperti mungkin hari-hari ini, kita semua mengalami kesukaran yang besar, mengalami persoalan yang besar. Mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi pagi ini firman Allah mengajar kita semuanya bagaimana langkah-langkah menghadapi keadaan yang sukar. Kiranya kebenaran firman Allah ini mendorong kita untuk lebih maju lagi, lebih diberkati oleh Tuhan. Langkah yang pertama yang Nehemia lakukan adalah waktu Nehemia mendengar kabar tentang saudara-saudara orang-orang Yahudi yang terluput, yang masih tinggal di Yerusalem. Orang-orang Yahudi mengalami kesukaran besar dalam keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem sudah roboh semuanya. Jadi setiap saat ada musuh yang datang, setiap saat ada orang-orang yang jahat datang, mereka mengalami kesukaran besar. Dan waktu Nehemia mendengar itu, yang dia lakukan pertama kali adalah, kita lihat pasal 1 ayatnya yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, yang dilakukan Nehemia yang pertama adalah berdoa dan berpuasa. Ambil waktu untuk datang kepada Allah. Awal langkah yang baik sebelum segala sesuatu direncanakan, sebelum segala sesuatu dikerjakan, Nehemia datang kepada Allah.
dia menangis, dia berkabung, dia sedih, datang kepada Tuhan, bukan datang kepada siapa-siapa. Langkah awal bagi kita yang menghadapi keadaan yang sukar yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Ambil waktu. Doa dan puasa itu adalah sarana untuk kita dapat dekat dengan Tuhan. Kapan? Sekarang juga. Ambil waktu, ambil kesempatan. Datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Keadaannya apakah lebih baik atau lebih buruk. Yang kita harus kerjakan hari ini adalah kita berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan asal berdoa, berdoalah dengan sungguh. Ambil waktu, kesempatan untuk memuji dan memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Serukan nama Tuhan di tengah-tengah kesukaranmu. Berlutut di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Ambil waktu, ambil kesempatan. Seperti Nehemia, sebelum semuanya dia kerjakan, sebelum rencananya dikerjakan, dia datang kepada Allah. Dia menangis, dia berkabung, dia berdoa, bahkan dia berpuasa. Kita rindu semuanya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tapi yang harus kita kerjakan adalah berdoa, datang kepada Allah, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, berpuasa. Mari sama-sama kita ambil kesempatan, ambil waktu. Di tengah-tengah kesukaran ini, ambil waktu untuk berdoa. Banyaklah engkau berdoa kepada Tuhan. Banyaklah engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Itu yang pertama. Dia berdoa kepada Allah. Dan kalau kita melihat membaca Nehemia pasal 2, Nehemia diizinkan untuk ke Yerusalem. Itulah hasil dari Nehemia duduk di kaki Tuhan. Dia berdoa kepada Allah. Raja Babel tergerak hatinya untuk menyuruh Nehemia, mengizinkan Nehemia untuk pergi ke Yerusalem. Saya percaya Allah punya banyak cara untuk memberkati saudara. Allah punya banyak cara, jalan untuk menolong saudara. Haleluya, haleluya. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Berdoalah, ambil waktu dan kesempatan. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, apa yang harus, langkah apakah yang harus dikerjakan. Pasal 2, ayatnya yang ke-11 dan 12. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Saudara, apa yang dilakukan? Langkah apa selanjutnya? Saudara, langsung Nehemia setelah 3 hari dia beristirahat. Karena perjalanannya panjang, dia 3 hari istirahat. Setelah itu dia tidak menunda-nunda waktu yang ada. Gunakan waktumu dengan baik. Jangan berlambat-lambat. Gunakan kesempatanmu. Jangan ditunda-tunda. Berapa banyak waktu terbuang sia-sia karena kita sering menunda-nunda.
Tapi pagi ini, untuk menghadapi keadaan yang sukar, jangan tunda-tunda lagi. Kerjakan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu. Seperti Nehemia, Allah sudah memberikan satu rencana. Dan itu dia langsung kerjakan waktu dia tiba di Yerusalem. Tanpa ada orang yang tahu. Walaupun tidak membawa banyak binatang, yang dia bawa hanyalah yang ditunggangi itu. Dia langsung keliling malam hari. Dia melihat keadaan Yerusalem. Itu yang dia kerjakan. Tidak menunda-nunda. Setiap kesempatan kita mau kerjakan, jangan berlambat-lambat. Gunakan waktumu dengan baik. Jangan sia-siakan. Karena waktu ini akan terus berlalu. Dan segala sesuatu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan. Langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kesempatanmu hari ini, kerjakan. Saya percaya Tuhan yang bela. Tuhan akan menolong bagi kita yang dapat menggunakan kesempatan, tidak menunda-nunda. Allah pasti buka jalan. Kita lihat pasal 2 ayat 17 dan 18. Apa yang terjadi? Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Tuhan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Haleluya. Nehemia memotivasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menceritakan betapa baiknya Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidupnya. Dan mereka mengambil satu komitmen. Waktunya terbatas dan jangan dibuang-buang. Lalu dengan komitmen untuk mengerjakan hari itu juga. Saya percaya kalau tidak ada komitmen, pasti tidak akan dapat dikerjakan. Tunggu apa lagi? Apa yang sudah ada di dalam pikiranmu? Engkau sudah berdoa kepada Tuhan, kerjakan, laksanakan, apapun usahamu. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk sanggup memberkati saudara. Tetapi mari sama-sama gunakan kesempatan ini. Jangan berlambat-lambat. Kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam seluruh hidup saudara. Haleluya. Pasti yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara di tengah-tengah keadaan yang sukar ini. Nehemia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia sudah memiliki satu komitmen untuk mengerjakan dengan sekuat tenaga. Haleluya. Dengan sekuat tenaga mereka memiliki komitmen untuk mengerjakannya hari itu juga. Haleluya. Saudara, itu langkah yang kedua. Jangan menunda-nunda. Kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dengan komitmen. Pasti Tuhan akan menolong. Dia kerjakan semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita melihat langkah apa? Pasal yang ketiga, ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara lihat. Mulai ayat 1. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba
Mereka mentahbiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Dan selanjutnya, saudara, yang ketiga adalah waktu mereka membangun. Mereka membangun bukan sendiri-sendiri. Para imam mulai membangun berdekatan dengan yang lainnya. Orang-orang Yeriko mengerjakannya. Dan suku-suku lain terus berdekatan. Mereka sama-sama berdekatan. Apa itu maksudnya, saudara? Ada kesatuan. Kita ingat bangsa kita Indonesia mendapatkan satu kemerdekaan bukan dengan mudah. Ada berapa banyak pulau yang ada di Indonesia. Mereka mendapatkan kemerdekaan karena ada kesatuan. Demikian juga untuk menghadapi kesukaran di tengah-tengah keluarga kita, harus ada kesatuan. Satu hati, seia sekata, satu roh, bergandengan tangan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Mereka berdekatan, sambung menyambung. Mereka bergandengan tangan membangun kembali tembok Yerusalem. Demikian juga waktu kita mengalami kesukaran. Suami istri anak-anak bergandengan tangan. Suami istri anak-anak terus bergandengan tangan. Saya percaya kita sanggup menghadapi keadaan yang sukar. Saya teringat dalam kisah seorang janda yang memiliki hutang yang besar. Lalu ada nabi Tuhan yang bernama Elisa. Dan apa yang dilakukan oleh janda itu dan anak-anaknya. Kita lihat 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, janda yang dikisahkan dalam 2 Raja-Raja memiliki satu persoalan. Yang memiliki hutang dari suaminya dan yang harus dibayar. Dan Nabi Elisa menyuruh supaya janda ini, ibu ini, untuk masuk dalam rumah, tutup pintu bersama dengan anak-anak. Bejana-bejana yang kosong diisi dengan minyak yang sedikit. Anak-anak membantu. Mereka ada yang ada di dalam rumah. Mereka bekerja sama.
satu dengan yang lain, saling menopang. Demikian juga setiap kita waktu menghadapi keadaan yang sukar, kiranya dalam rumah tangga, lepas rumah tangga, jauhkanlah dari pertengkaran, jauhkanlah dari perselisihan. Engkau harus bergandengan tangan satu keluarga untuk menghadapi kesukaran yang ada. Engkau akan kuat menghadapinya apabila engkau mengerjakannya bersama-sama. Mari, biarlah seluruh jemaat Tuhan untuk bersehati, untuk bergandengan tangan, dijauhkan dari pertengkaran, dijauhkan dari perselisihan. Kiranya sehati, rukun, tinggal bersama. Saya percaya ada jalan keluar dalam keadaan yang sukar. Saudara, itulah keadaannya. Tetapi kita melihat sama-sama di tengah-tengah langkah-langkah yang dikerjakan oleh Nehemia, pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada rintangan. Kita lihat sama-sama, bukan berarti kalau sudah berdoa lalu tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Justru kalau kita mau maju di dalam Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan dengan lebih, ada tantangan yang harus dihadapi. Nehemia demikian juga dengan orang-orang yang di Yerusalem waktu mereka membangun. Ada tantangan yang mereka hadapi. Tantangan apa itu? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita lihat pasal 3 ayatnya yang kelima. Apa tantangannya? Kita lihat sama-sama. Pasal 3 ayat yang kelima. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Tantangannya adalah ada beberapa orang penghambat. Mereka tidak mau bekerja sama. Mereka tidak mau memberi diri bahunya untuk sama-sama bekerja. Itu tantangan. Mungkin saudara merasa sendirian, tidak ada yang membantu. Kerjakan terus. Jangan merasa diri engkau sendirian dalam kesukaran-kesukaran yang ada. Itu tantangan buat kita. Apakah kita mau mengerjakannya? Apakah kita mau terus berjalan? Itu tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Ada beberapa orang, kelompok orang-orang Tekoa, pemuka-pemukanya tidak mau membantu. Tetapi pekerjaan untuk membangun kembali tembok Yerusalem harus terus dikerjakan. Demikian juga di dalam setiap kesukaran kita harus kita kerjakan terus, saudara, maju. Jangan berhenti. Sekalipun ada tantangan, ada kesukaran. Kesukaran yang kedua, kita lihat pasal 4 ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Dari luar pasti ada olok-olok. Demikian juga Nehemia menghadapi olok-olok dari Sanbalat. Apakah mereka mampu? Mungkin ada olok-olok dari yang lainnya. Apakah bisa? Apakah mampu? Usahamu kecil, gak enak, gak bisa, gak akan bisa.
Mungkin itu olok-oloknya. Itu tantangan. Apakah saudara berhenti di situ? Atau saudara tetap maju? Alanya mungkin dengan apa yang kau kerjakan kau sanggup mencukupkan kebutuhanmu. Mungkin olok-olok itu terdengar, saudara. Tetapi semua harus maju, kerjakan. Harus dikerjakan. Jangan dengar olokan orang, jangan dengar sindiran orang, jangan dengar tanggapan orang. Maju bersama dengan satu keluarga untuk menghadapi semua keadaan yang sukar. Pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan. Tantangan yang ketiga, pasal 4 ayatnya yang ke-10. Kita lihat sama-sama. Pasal 4 ayatnya yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kalau mungkin tantangan dari luar, saudara bisa mengatasinya. Sekarang tantangan dari dalam. Mungkin hari-hari ini sudah mulai jenuh. Anak-anak sudah mulai bosan di rumah. Mungkin saudara pun mulai jenuh. Apa yang saudara sudah kerjakan, mungkin usahamu nggak maju-maju. Mungkin saudara sedang menunggu apa yang engkau kerjakan. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang engkau lakukan. Engkau mungkin mulai nggak kuat lagi, seperti orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi saat itu, waktu itu datang. Mereka tak sanggup lagi. Masih banyak yang harus dikerjakan. Dia merasa, aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak mampu lagi. Tapi hari ini kembali diingatkan. Seperti Yosua pasalnya yang ke-1. Yosua pasal 1 ayat 6 dan 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau saudara mulai bosan, mulai jenuh, tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, engkau mungkin tidak berdaya lagi. Aku sudah capek, tetapi pagi hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya, engkau harus bangkit kembali. Engkau harus kuat kembali. Engkau dimampukan oleh Tuhan. Ada Roh Kudus, jangan lupa engkau berdoa, minta kekuatan, minta pertolongan, minta kesanggupan. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberkati. Haleluya, saudara, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi dalam keadaan yang sukar, tetapi kita mau terus maju. Yang terakhir, kita lihat sama-sama langkah apa yang harus kita lakukan, saudara. Pasalnya yang keempat, ayat 15 sampai ke 18. Pasal 4 ayat 15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tembok, memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingnya berdiri
peniup sangkakala. Saudara, sampai-sampai apa yang dilakukan oleh para pekerja, tangan yang satu untuk bekerja, tangan yang lain untuk memegang senjata. Mungkin hari ini engkau mengalami kesukaran yang besar, sampai-sampai engkau tidak sanggup lagi. Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan. Sekalipun kedua tangan saudara mengerjakan itu semuanya, seperti Nehemia dengan orang-orangnya, tangannya yang satu untuk melakukan satu pekerjaan, tangan yang lain pegang senjata, terus bekerja dan terus berjaga. Saudara, pemerintah akan menerbitkan, akan membuat satu aturan, yaitu new normal, harus bekerja. Tetapi di sisi lain, saudara, mungkin ada ketakutan, tetapi engkau juga harus bekerja, engkau harus berjaga-jaga, engkau harus terus waspada, jangan lengah, jangan anggap enteng keadaan yang ada di sekitar kita. Terus fokuslah kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti campur tangan. Allah tidak pernah tutup mata. Dia selalu ada buat kita semuanya pagi hari ini. Kiranya Allah yang memberkati saudara. Kiranya Allah yang memberi kekuatan, kemampuan buat kita semuanya untuk menghadapi keadaan yang sukar. Apapun tantangan, rintangan yang saudara hadapi hari-hari ini, teruslah maju. Berdoalah kepada Allah. Terus ambil waktu, kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan dan lakukan. Saya percaya, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Allah akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan akhiri perenungan firman Allah dengan satu pujian. Ketika jalan kulalui berputar di padang gurun, haleluya, pasti ada jalan buat kita semuanya. Glory bagimu ya Tuhan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Ketika
jalanku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong. Haleluya. 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 Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku, berkat pertolongan kasih kemurahan-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang terlalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, yang kami tahu adalah Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan yang menopang, menolong, membantu, membela kami. Kuatkan kami ya Allah, teguhkan kami, mampukan kami menghadapi kesukaran hari-hari ini. Kiranya berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati mereka semua, Tuhan yang menolong mereka semuanya. Pagi ini hamba-Mu berdoa
buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia, diberkatilah Jawa Timur, diberkatilah Kabupaten Gresik, diberkatilah Kecamatan Menganti, diberkatilah Kelurahan Sido Cangkung, Perumahan Menganti Satelit Indah dan sekitarnya. Tuhan, tolonglah kami, uluran tangan-Mu atas daerah kami, atas lingkungan kami. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup dengan keadaan hari-hari ini. Hanya Engkau yang mampu menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih di atas semuanya, biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga mereka diberkati, pekerjaan dan usaha mereka diberkati, kemanapun mereka melangkah. Ada Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Apa yang sidang jemaat-Mu kerjakan dan lakukan, mari Tuhan Engkau buat berhasil. Setiap kebutuhan, keperluan jemaat-Mu Tuhan selalu mencukupkan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang meminta-minta. Semuanya ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Dari mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, semua diberkati. Ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Bahwa mereka selalu datang kepada Allah. Mereka selalu ingat akan kasih Tuhan, sehingga mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Mereka terus mengerjakan apa yang mereka harus bisa kerjakan dan lakukan. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu ada dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu pertaruhkan seluruh hidup jemaat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang selalu menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Puji Tuhan, hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup kami semuanya ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Tuhan Yesus memberkati.